Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Sintia Mahadewi dengan NIM 24170411012 dari kelas 2A Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai kesantunan berbahasa dan tantangan di era global. Kesantunan berbahasa merupakan cara seseorang dalam menyampaikan pesan atau berkomunikasi yang memperhatikan norma kesopanan, etika, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan ini bukan hanya soal pilihan kata, tetapi juga mencakup intonasi, gestur, serta kesesuaian situasi dan kondisi. Tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial, menciptakan komunikasi yang efektif, serta menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara. Dalam konteks budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai sopan santun, kesantunan berbahasa menjadi cerminan karakter dan pribadi seseorang. Penggunaan kata sapaan, intonasi yang lembut, serta tidak menyela pembicaraan adalah contoh nyata dari penerapan kesantunan dalam komunikasi sehari-hari. Memasuki era globalisasi dan digitalisasi, bentuk serta gaya komunikasi manusia mengalami perubahan besar. Internet, media sosial dan aplikasi perpesanan telah mempercepat dan mempermudah komunikasi lintas daerah atau bahkan lintas negara. Namun, kemudahan ini juga menghadiri tantangan baru terhadap kesantunan berbahasa. Penggunaan bahasa yang tidak formal, singkatan yang berlebihan, serta bahasa gaul yang kerap kali tidak sesuai dengan konteks menjadi hal yang umum dijumpai. Misalnya, kata-kata seperti lu, gue, WKWK atau singkatan yang tidak dikenal secara luas dapat menggambarkan makna komunikasi jika tidak digunakan secara tepat. Selain itu, dalam komunikasi daring, banyak individu yang mengekspresikan pendapat secara langsung tanpa mempertimbangkan dampak emosional terhadap pembaca. Fenomena seperti ujaran kebencian, komentar negatif, dan perundungan digital menunjukkan bagaimana komunikasi yang tidak santun dapat merusak citra diri dan mengganggu hubungan sosial. Kurangnya kesantunan dalam berbahasa, baik secara lisan maupun tulisan, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, terjadinya kesalahpahaman antara individu yang dapat berujung pada konflik. Kemudian yang kedua, terganggunya keharmonisan dalam lingkungan sosial baik di dunia nyata maupun digital. Dan yang ketiga, menurunnya kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain kepada kita. Kemudian yang keempat, citra bangsa juga dapat tercoreng, khususnya ketika komunikasi tidak santun terjadi dalam ruang publik yang diakses secara global. Komentar negatif dari warga negara Indonesia, misalnya di kolom media sosial internasional, dapat memberikan kesan buruk terhadap budaya bangsa. Untuk menjaga dan memudayakan kesantunan berbahasa di era global ini, perlu adanya langkah-langkah konkret dan kolaboratif dari berbagai pihak. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda akan pentingnya etika komunikasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun media digital. Kemudian yang kedua, menyisipkan pendidikan karakter dan budi pekerti dalam kurikulum sekolah, termasuk pembelajaran tentang bagaimana menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun. Kemudian yang ketiga, mendorong penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi, seperti membedakan antara bahasa formal dalam situasi resmi dan bahasa santai dalam pergaulan. Kemudian yang keempat, memberikan contoh yang baik dalam berbahasa, baik oleh orang tua, guru, tokoh masyarakat, maupun figur publik, agar menjadi panutan dalam bertutur kata. Kemudian yang kelima, menumbuhkan budaya literasi digital agar masyarakat mampu menyaring informasi dan mengendalikan emosi sebelum menanggapi suatu isu secara daring. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kesantunan berbahasa adalah unsur penting dalam membangun komunikasi yang sehat, harmonis, dan bermartabat. Dalam era global yang serba cepat dan bebas ini, kesopanan dalam berbahasa bukan hanya menjadi nilai budaya, tetapi juga menjadi kebutuhan agar pesan disampaikan dapat diterima dengan baik. Mari kita sebagai generasi muda ikut berperan aktif dalam menjaga dan menumbuhkan budaya santun dalam berbahasa. Dengan berbahasa yang sopan, kita tidak hanya mencerminkan diri sendiri, tetapi juga membawa nama baik bangsa Indonesia di mata dunia. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.